warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ala rasulillahi bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat murojaahnya, tetap semangat mengajinya. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah para nabi. Agar kita berharap setelah kita mempelajari daripada sejarah nabi, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi kehidupan kita, ibadah kita. Karena apa? Karena Nabi adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk memberikan keteladanan yang baik. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak akan lanjutkan tentang Nabi Idris alaihissalam. Siapa itu Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris adalah nabi yang kedua, keturunan daripada Syed, keturunan daripada Nabi Adam. Nabi Idris alaihissalam, beliau dilahirkan di mana? Di Babilonia, Irak. Kemudian tinggal atau hijrah ke Mesir. Nah, Nabi Idris alaihissalam di dalam kitab Qasasul Anbiya, kata Syekh Muhammad Sa'id Mutaib, dijelaskan bahwasannya namanya adalah Khanuk di dalam kitab Ibrani. Akan tetapi di kalangan orang Arab disebut dengan Akhnuk, yang artinya kakek Nuh alaihissalam. Nah, kenapa namanya Nabi Idris? Karena berasal dari kata darosa, yang artinya belajar. Jadi Nabi Idris itu senang belajar, ya, senang belajar, sehingga Nabi Idris orang yang pertama menulis dengan pena adalah Nabi Idris. Beliau juga pintar membuat pakaian. Dulu sebelum beliau menutupi auratnya dengan kulit. Tapi Nabi Idris belajar dengan semangat sehingga jadilah baju atau pakaian. Kemudian juga bukan hanya pintar menjahit, Nabi Idris pandai juga dalam ilmu perbintangan, dalam ilmu falak, dalam ilmu hitung-hitungan, dalam ilmu merawat kuda. Ya, maka kita belajar daripada Nabi Idris, kita harus semangat belajarnya, harus giat belajarnya. Agar apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan ilmu hidup kita menjadi terarah. Dengan ilmu derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita kemarin, Ustadz Haji Wawan menjelaskan bahwasannya manusia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena ilmunya. Dalam surat Ar-Rahman, anakku sekalian, dijelaskan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu bin aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai segolongan jin dan manusia, apabila kalian sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Dan tetapi kalian tidak akan sanggup menembusnya illa bisultan, terkecuali dengan kekuatan. Apa itu? Yang dimaksud dengan sultan itu dalam ilmu tafsir itu jelaskan bahwasanya sultan itu yaitu dengan bil ilm, dengan ilmu. Makanya kita harus giat belajar, baik dalam keadaan pandemi maupun dalam keadaan normal. Derajat kita akan dimudahkan, hidup kita akan mudah, dan juga anakku sekalian, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Bahkan Nabi Idris alaihissalam, anakku sekalian, beliau diabadikan di dalam Al-Quran surat Maryam
ayat 56 57. Makanya setiap hari kita mengaji. Nanti kalian ketemu dengan surah Maryam ayat 56 dan juga ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab yaitu Al-Quran. Sesungguhnya dia yang mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi Nabi Idris ini anakku sekalian, dia siddiqan, dia benar-benar mencintai kebenaran. Ada orang yang berbuat jahat, ya diarahkan, dibimbing. Kemudian juga ada orang yang terjolimi, dibantu, ya. Dan Nabi Idris alaihissalam tidak takut kepada siapapun terkecuali hanya kepada Allah. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Idris rajin belajar, Nabi Idris juga taat ibadah kepada Allah. Ya, Nabi Idris Masya Allah luar biasa ibadahnya kepada Allah. Bukan hanya dicintai oleh malaikat, ya, pengendali matahari. Kata Ustaz Rubi kemarin, dikagumi oleh malaikat malaikat matahari, penjaga matahari, tetapi dicintai, disenangi oleh malaikat Israel. Siapa itu malaikat Israel? Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi dikisahkan, ya, malaikat Israel ini ingin bersahabat dengan beliau. Ya, dikasih izin 3 hari, kemudian turun ke bumi menyerupai manusia anakku sekalian, kemudian ditawarkan buah-buahan, tidak dimakan. Bermalam kasurnya masih rapi. Ditanya oleh beliau, "Kamu adalah malaikat Allah ya?" "Ya, saya adalah malaikat Israel." Singkat cerita anakku sekalian, ini Nabi Idris alaihissalam, beliau dicabut nyawanya. Rasanya sangat sakit seperti terkuliti. Air keringatnya bercucuran, saking sakitnya anakku sekalian, diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Ini malaikat Israel dalam keadaan sedih anakku sekalian. Ya, dalam keadaan sedih. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Israel, kenapa kamu sedih?" "Ya Allah, saya sedih. Saya kan ingin bersahabat dengan beliau. Kenapa Engkau izinkan untuk mencabut nyawanya?" Akhirnya anakku sekalian itu nyawanya dikembalikan kepada siapa? Kepada Nabi Idris alaihissalam. Ketika dikembalikan anakku sekalian, Nabi Idris terbangun dan mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi setelah kita bangun dari tidur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidur itu adalah kematian kecil. Kalau nyawa kita sudah tiada, maka itu adalah kematian yang besar. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Idris itu warafa'nahu makanan 'aliyya. Derajatnya diangkat oleh Allah, martabatnya diangkat oleh Allah, salah satunya karena ilmu. Maka dari itu kalian harus giat belajar apa saja. Ya, belajar ilmu apa saja, baik dalam keadaan pandemi maupun nanti keadaan biasa, kita harus semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya daripada Nabi Idris alaihissalam. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.